Persisnya saya tidak tahu ini apa namanya sampai di mana kemarin itu. Ada yang bisa memberikan apa? Mukadimah sudah kita baca belum ya? Ingat saya sudah Sudah. selesai mukadimah, Pak Asrar. Nanti kita masuk ke ini ya. Ini sudah belum? Ta'rifat awaliyah. Sudah kita baca ini belum? Ta'rifat awaliyah. Iya, di sini kita sampai di sini, Pak. Ini belum dibaca. Baik, kepada peserta silahkan membuka kitab yang sudah di-share barangkali. Ya sudah share ya di grup WA, yaitu kitab Taisir Mustalahil Hadis pada halaman, kalau di sini halaman 15. Insya Allah saya mulai qiraahnya, nanti bisa dilanjutkan oleh yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ilmihi fid dharain amin. Ta'rifatun awwaliyatun. Yang pertama, ilmu mustalah. Ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabulu war raddu. Yang pertama, definisi-definisi yang penting atau definisi-definisi utama atau pokok. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bahwa ilmu mustalahil hadis kaya dengan istilah-istilah yang harus dikenali bagi orang yang belajar ulumul hadis. Maka disebut ulumul hadis juga disebut dengan ilmu mustalahil hadis. Samping juga ada ilmu usulul hadis. Jadi yang populer itu 3 nama. Ilmu mustalahil hadis, kemudian ulumul hadis, kemudian ilmu usulil hadis. Yang digunakan di PTKIN lebih banyak kepada ulumul hadis ketimbang ilmu mustalahil hadis. Biasanya ilmu mustalahil hadis itu di pesantren-pesantren gitu ya. Yang pertama ini kita akan dikenalkan dengan definisi ilmu mustalah. Ilmu bi usulin, ilmu dengan usul, dasar-dasar, pokok-pokok, wa qawaid, dan kaidah-kaidah, undang-undang, konsep-konsep, yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni. Diketahui dengan konsep-konsep itu, kaidah-kaidah itu, dasar-dasar itu, keadaan sanad dan keadaan matan. Dari aspek apanya? Dari aspek diterima atau ditolaknya sanad tersebut atau matan hadis tersebut. Jadi ilmu ini merupakan ilmu yang menceritakan atau membahas tentang kaedah-kaedah penting yang digunakan untuk menetapkan sebuah hadis itu bisa makbul, diterima atau ditolak. Tentu saja terkait dengan sanad juga terkait dengan matan. Sebab tidaklah tidaklah mengkonsekuensikan bahwa kesahihan sanad itu otomatis matan juga harus sahih. Tidak. Ada kalanya sanadnya yang diterima atau makbul, tapi matannya yang mardud atau ditolak. Demikian juga sebaliknya. Jadi hadis itu karena komposisinya dua, yaitu sanad dan matan, dua-duanya harus harus argumentatif, bisa diterima atau ditolak. Jadi kalau ada yang satu saja ditolak, maka seluruh hadis tersebut sanad dan matan itu ditolak. Kalau dua-duanya diterima, maka pada saat itulah hadis tersebut bisa diterima secara umum. Jadi ilmu mustalah adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tentang keadaan sanad dan matan berdasarkan penerimaan atau penolakan terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Kemudian maudhu'uhu,
Apa materi yang dibahas dalam ilmu mustalah? Tentu saja as-sanadu wal matnu min haitsul qabulu warraddu, yaitu sanad dan matan dari segi penerimaannya dan penolakannya. Jadi apapun yang dibahas di dalam ilmu mustalah atau ilmu hadis atau ilmu usulil hadis itu pasti berkaitan dengan sanad dan matan. Tujuan akhirnya, goalnya adalah apakah hadis tersebut sanad dan matannya bisa diterima atau ditolak. Jadi materinya atau yang dikaji di dalam ilmu ini adalah sanad dan matan. Samaratuhu atau samaratuhu. Yang ketiga adalah hasilnya. Hasilnya, untuk apa mempelajari ilmu ini? Hasilnya adalah seperti yang tadi, tamyizus sahihi minas saqimi minal ahadis. Yaitu memisahkan yang sahih dari yang dhaif daripada hadis-hadis. Jadi ada istilah lain untuk dhaif yaitu saqim. Jadi kalau kita baca hadis diberi kualitas hadza hadisun saqimun, saqimun maka itu maksudnya hadza hadisun dhaifun. Jadi penggunaan istilah dhaif dan saqim itu terkadang dipertukarkan. Artinya dua-duanya itu bisa diartikan sama, yaitu sama-sama dhaif. Walaupun diartikan secara letterlet kan sakim itu kan sakit ya. Sahih itu sehat gitu. Tetapi kedua istilah ini sudah umum digunakan untuk menunjukkan hadis ini hadis sahih, hadis yang itu hadis yang dhaif. Jadi fungsinya atau tadi goalnya atau buahnya samaratuhu buahnya adalah memisahkan antara yang hadis sahih dari hadis yang dhaif. Kemudian ada istilah yang juga digunakan tadi, al-hadis. Apa itu al-hadis? Lughatan, menurut etimologi al-jadid, al-jadidu. Artinya baru. Jadi al-hadis itu baru. Wa yujma'u 'alal ahadits ala khilafil qiyas. Dia dijamakkan, hadis itu dijamakkan atau dibuat dalam bentuk jamak atau plural, yaitu dengan ahadis. Ada lagi yang mengatakan bukan ahadis tapi uhdusah misalnya. Nah, ada lagi mungkin hawadis. Nah, jadi tetapi yang dipilih ya la khilafil qiyas. Jadi penggunaan kata hadis dalam bentuk mufrad kemudian dirubah dalam bentuk jamak ahadis itu tidak seperti penggunaan pada umumnya. Jadi penggunaan jamak ahadis itu tidak seperti penggunaan pada umumnya. Jadi ini lebih banyak penggunaan pluralnya, bentuk jamak dari hadis itu digunakan untuk khusus untuk pengkajian hadis saja. Ahadis ya. Itu maksudnya daripada khilafil qiyas. Selanjutnya yang B, al-ba, istilahan. Menurut terminologi, menurut istilahnya hadis itu ma'udhifa ilan nabiyyi min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Hadis itu diartikan seluruh seluruh ya, apapun itu. Seluruh apa yang dinisbatkan kepada atau disandarkan kepada Nabi min qaulin dari berupa perkataan au fi'lin atau aksi perbuatan au takririn atau kesepakatan atau rekomendasi au sifatin atau karakter sifat. Nah, para ulama biasanya ulama hadis maksudnya atau hadis solok muslim menambahkan ini, yaitu dengan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi
berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat, dan sejarah hidup Nabi sebelum diangkat menjadi nabi dan sesudah diangkat menjadi nabi. Jadi biasanya begitu tuh definisi yang diungkapkan oleh para ulama. Artinya segala yang bersumber dari nabi dari sejak beliau lahir sampai beliau wafat itu disebut sebagai hadis. Kemudian juga para ulama biasanya membagi sifat itu kepada dua. Yang pertama khalqiyah, yang kedua khuluqiyah. Yang pertama adalah sifat fisiknya Nabi, penampilan Nabi, fashionable-nya Nabi, cara berpenampilan Nabi itu atau karakter fisik Nabi itu juga bagian daripada hadis. Nah, banyak juga itu belakangan kan ada juga itu mahasiswa kita di ilmu hadis yang beralasan dengan sifat fisik Nabi ini. Nah, jadi kalau orang yang berkata demikian, ya kita mungkin sah-sah saja menganggapnya bahwa dia sedang mencontoh Nabi, ya. Tapi kalau eh, pada konteks tertentu itu bisa menjadi terlarang karena itu kan hukumnya sunnah saja dan bisa saja seorang tidak melakukan hal yang sunnah karena ada kalau dia dianggap meninggalkan yang wajib. Jadi bisa saja dieliminir kesunahan meniru Nabi kalau seumpama misalnya keadaannya ya tidak atau membuat kita untuk tidak bisa nyaman melakukan hal yang sunnah itu, hal yang wajib, ada hal yang wajib. Itu ya, sebagai contoh saja. Jadi sifat Nabi dalam bentuk physically atau ini postur tubuh begitu, Nabi kan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Nabi itu kulitnya agak ya kita sebutlah tidak hitam dan tidak terlalu putih. Nabi juga cara berjalannya seperti orang turun tangga begitu ya. Nabi itu orangnya kalau berbicara dia selalu menghadapkan kedua bahunya itu menghadap lawan bicaranya. Nabi itu sering melempar senyum. Nabi itu eh, apa namanya eh, sangat sayang kepada itunya ya cucu-cucunya. Jadi kalau yang sangat sayang kepada cucu-cucunya itu termasuk kepada persoalan karakter atau akhlak Nabi. Nah, akhlak Nabi pun itu menjadi hadis. Jadi tidak hanya fisiknya Nabi, tapi juga akhlak Nabi. Nabi itu sangat penyayang. Nabi itu bisa mengendalikan emosi. Nabi itu sabar, termasuk Rasul Ulul Azmi ya. Jadi sifat-sifat fisik dan sifat dalam bentuk karakter atau akhlak atau ya akhlak ya, etika atau apa begitu, itu masuk ke dalam kategori hadis juga. Jadi bagi haditsolog Muslim atau pakar hadis, mereka kelihatannya mengeneralisir semua yang bersumber dari Nabi itu adalah hadis. Tidak seperti halnya ahli usul fikih ya, yang hanya menjadikan hadis atau sunnah itu sesuatu yang mengandung atau yang bercerita tentang hukum. Adapun sesuatu yang disandarkan kepada Nabi tidak ada sumber hukum, tidak merupakan sumber hukum atau tidak bernuansa fikih di dalamnya, maka itu tidak termasuk hadis. Demikian juga misalnya hadis atau sunnah menurut para ahli fuqaha, ahli fikih misalnya. Itu juga tidak semua yang bersumber dari itu, Nabi itu disebut sunnah atau hadis, tetapi hanya perintah dari syari atau perintah dalam ajaran Islam yang tidak dihukumi wajib, maka itu hukumnya sunnah. Jadi apalagi misalnya di kalangan ahli kalam atau ahli teologi Islam, mereka mengartikan hadis atau sunnah itu sesuatu yang bertentangan dengan bid'ah. Pokoknya kalau bid'ah lawannya sunnah, sunnah lawannya bid'ah. Nah, itu misalnya. Tetapi kalau kita baca Al-Quran ya, baca Al-Quran, nah, lain lagi hadis yang dimaksudkan. Bukan saja sabda Nabi, tapi juga cerita-cerita masa lampau itu, atau cerita sesuatu yang disampaikan dalam Al-Quran, berupa kisah-kisah itu, namanya hadis. Jadi beda-beda ya, beda-beda di antara ahli fikih, ahli tafsir,
ahli usul fikih, ahli hadis. Jadi kita menggunakan dalam kitab Taisir ini adalah definisi hadis dari hadis solok muslim atau ahlul hadis, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi. Sebelum diangkat menjadi Nabi, seperti cerita tentang berdagangnya Nabi dijumpai oleh para pendeta misalnya, atau Nabi sedang melakukan pertapaan misalnya, itu semuanya hadis dalam terminologi ahli hadis atau hadis solok muslim. Jadi sangat umum ya, sangat umum. Kita selanjutnya masuk kepada persoalan al-khabar. Al-khabar itu lugatan diartikan an-naba wa jam'uhu akhbar. Khabar secara bahasa diartikan naba, berita. Berita. Jamak khabar adalah akhbar. Ini masih secara umum karena berdasarkan tinjauan bahasa. Yang B, alba istilahan fihi salah satu aqwalin wahia. Menurut istilah al-khabar itu ada 3 pendapat pada pemaknaan khabar secara terminologi. Wahia yaitu, jadi ada 3 makna ini tentang khabar dalam makna terminologinya. Hal awal huwa muradifun lil hadis. Dia sama saja atau bersinonim dengan kata hadis. Ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Artinya makna keduanya wahid, sama saja, satu. Maknanya satu menurut istilah. Yang kedua mughayyirun lahu. Artinya bertentangan. Mughayyirin itu berseberangan, bertentangan atau kontradiksi, juga bisa kita artikan demikian. Fal haditsu ma jaa'a 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa'a 'an ghairihi. Jadi hadis itu sesuatu yang datang dari Nabi. Sementara khabar sesuatu yang datang dari selain Nabi, berarti dari sahabat, ya, dari sahabat. Bagaimana dengan dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Diartikan khabar, bukan hadis. Diartikan khabar. Karena di sini lebih dipersempit makna yang kedua ini ya, persempit itu bahwa hadis itu hanya bersumber dari Nabi saja. Dari Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tentang cerita Nabi Isa misalnya? Dalam cerita Nabi Isa, Nabi Isa dulu pernah disuruh membaca dengan suatu tulisan, suruh baca oleh seseorang. Baca ini, kata orang tersebut. Dengan apa aku membacanya? Kemudian dijawab oleh yang suruh baca, saya nggak tahu dengan cara apa Anda membaca. Dengan cara apa Anda membaca? Lalu Nabi Isa mengatakan, dia bertanya, dia juga yang menjawab. Nabi Isa menjawab, baca ini dengan bismi rabbi, dengan bismi rabbik. Membaca ini dengan menyebut nama Tuhan. Nah, tetapi dikatakan oleh ahli hadis, riwayat ini misalnya hadisnya maudhu, ya, hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Penjelasan seperti ini nanti bisa Anda temukan dalam kitab-kitab tafsir. Jadi cerita-cerita tentang Nabi Isa atau cerita tentang Luqmanul Hakim misalnya kan, meskipun Luqmanul Hakim kan ada yang menganggap beliau nabi ya, ada juga menganggap beliau sebagai rajulun saleh, orang yang soleh yang dicatat dalam sejarah Islam. Ada juga yang mengatakan beliau adalah nabi. Nah, orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad SAW, minan nabiyyin was salihin, itu mereka yang bersumber dari mereka namanya khabar, bukan hadis. Khabar. Berdasarkan apa yang kita baca di dalam definisi yang kedua tentang perbedaan keduanya. Jadi hadis dibedakan dengan khabar. Hadis segala sesuatu yang berasal dari Nabi, khabar segala sesuatu yang berasal dari selain daripada Nabi. Yang ketiga, a'ammu minhu. Jadi khabar ini
lebih umum ketimbang daripada hadis. Lebih umum. Ai innal haditsa ma jaa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khabaru ma jaa 'an ghairi. Nah, ini sepertinya sama saja ya. Tapi dia lebih menekankan kepada mana yang lebih umum. Ya tentu saja tadi seperti yang disebutkan yang pertama, tapi yang bagian yang kedua tadi menyebutkan bahwa bertentangan. Dari Nabi namanya hadis, dari selain Nabi namanya khabar. Tapi yang untuk makna yang ketiga ini ingin menunjukkan mana yang lebih umum. Dengan kata lain, khabar itu banyak orang yang bisa mengeluarkan khabar, memproduksi khabar, tetapi hanya Nabilah yang menyampaikan atau memproduksi hadis. Jadi khabar itu lebih umum daripada hadis. Kita lanjutkan saja dulu ya. Nanti saya minta kepada yang lain bisa melanjutkan qiraahnya. Yang keenam, as-sadis. Al-asaru, yaitu asar. Lughatan baqiyatu syai'i. Menurut bahasa artinya sisa atau lebih daripada sesuatu. Kalau kita makan ada yang dilebihkan namanya asar. Nah, lebih daripada sesuatu. Kalau kita berjalan di jalan yang basah misalnya, kita meninggalkan jejak itu namanya asar. Jadi yang ditinggalkan dari sesuatu. Alba istilahan, menurut istilah ada dua pendapat. Fihi qaulani huma. Ada dua pendapat tentang asar ini. Menurut istilah, menurut arti terminologinya. Huma yaitu al-awwalu huwa muradifun lil hadis. Dia sama saja dengan hadis. Asar sama dengan hadis. Ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Artinya kedua istilah itu asar dan hadis sama saja. Yang kedua mughayyirun lahu. Bertentangan dengan hadis. Asar bertentangan dengan hadis. Kalau asar wa huwa ma udifa ila sahabati wa tabi'in min aqwalin wa af'alin. Jadi kalau kalau asar itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan dan perbuatan. Jadi kalau sahabat melakukan sesuatu, ya, itu namanya asar. Kalau tabi'in melakukan sesuatu, itu namanya asar. Kalau sahabat mengatakan sesuatu, itu pun namanya asar. Atau tabi'in seperti Hasan al-Basri misalnya. Biasa kita kan kalau kita menyampaikan ceramah begitu kepada orang lain atau sering kita melihat ada quote-quote begitu dari Hasan al-Basri, seorang tabi'in, maka itu namanya asar. Itu namanya asar, bukan hadis. Ya, menurut pendapat yang ini, menurut pendapat yang ini. Atau pendapat sahabat tentang Al-Qur'an, ya. Pendapat sahabat terhadap Al-Qur'an kan biasa begitu. Nabi tidak menafsirkan ayat, tapi sahabatlah yang merefleksikannya dalam kehidupan mereka. Contoh misalnya begini, saya pernah membaca misalnya tentang cadar misalnya. Di dalam ayat itu disebutkan bahwa kaum perempuan wanita itu kan menggunakan jilbab, ya, menggunakan jilbab. Nah, ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas, seorang sahabat, seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai bapak tafsir pertama di dalam Islam, menafsirkan bahwa pakaian seperti itu adalah pakaian yang hanya menyisakan dua mata bagi kaum perempuan. Yaitu pakaian seperti itu kita maknai di zaman sekarang namanya cadar lah ya, cadar. Nah, itu kan penafsiran Ibnu Abbas. Nabi tidak pernah menafsirkan seperti itu. Nabi tidak pernah menafsirkan seperti itu. Nah, maka hal seperti itu namanya asar karena bersumber dari Ibnu Abbas. Demikian juga misalnya beberapa amalan yang tidak terkonfirmasi kepada Nabi, ya itu juga bisa dijadikan sebagai asar. Nah, ada yang menyatakan bahwa maulid misalnya ya, maulid itu kan tidak terkonfirmasi kepada Nabi. Apakah Nabi merayakan? Merayakan ya, bukan memperingati. Jadi harus dibedakan.
merayakan dengan memperingati itu bisa dibedakan. Kalau merayakan Maulid kan tidak ada terkonfirmasi dengan hadis, tidak terkonfirmasi dengan perkataan Nabi, perbuatan Nabi bahwa beliau merayakan ke hari kelahirannya. Tetapi mungkin sahabat itu merayakan, dalam pengertian merayakan begini. Para sahabat itu berkumpul dalam suatu tempat, lalu mereka merayakan bahwa Nabi itu Nabi itu adalah seorang yang paling utama dan layak diperingati atau dirayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Tetapi kalau disebutkan apakah Nabi memperingati, bukan merayakan, memperingati hari lahirnya, ya tentu dalil yang digunakan oleh para ulama banyak itu terkait dengan misalnya kenapa kita berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi menyatakan hari itu aku dilahirkan dan hari itu juga Al-Qur'an diturunkan. Itu menunjukkan Nabi memperingati sendiri hari lahirnya, yaitu hari Senin ya. Seperti itu. Jadi kalau ada sebuah perbuatan yang tidak terkonfirmasi kepada Nabi, itu namanya asar. Sama juga sholat tarawih kan, Nabi tidak terkonfirmasi beliau melaksanakan tarawih di masjid tiap malam. Itu hanya sampai kepada riwayat dari kalangan sahabat, yaitu Umar bin Khattab yang berinisiasi untuk menjadikan setiap malam Ramadan itu orang kumpul-kumpul sholat tarawih di masjid tiap malam. Nah, itu asar sahabat. Yang demikian itu tidak disebut sebagai hadis dalam definisi yang kedua ini. Jadi banyak sekali penafsiran-penafsiran atau ijtihad para sahabat yang tidak terkonfirmasi kepada Nabi. Artinya Nabi tidak memberikan respon terhadap itu karena Nabi mungkin sudah wafat, ya kan? Atau Nabi tidak mendengarkan cerita tentang itu. Ya, misalnya begitu. Itu namanya semuanya asar, baik dari sahabat atau dari tabi'in. Kita lanjut dulu. Ya, untuk halaman ini nanti kita lanjutkan bacaannya halaman berikutnya kepada yang lain. Yang ketujuh al-isnad. Isnad itu ada dua makna, lahu ma'nayain. Ada dua makna. Isnad itu ada dua makna. Yang pertama, azwul hadithi ila qailihi musnadan, yaitu mengantarkan atau menisbatkan sebuah hadis kepada yang mengatakannya. Menisbatkan sebuah hadis kepada yang mengatakan hadis itu. Secara musnad, itu namanya isnad. Jadi kalau Anda menyebutkan sebuah hadis, lantas Anda mengatakan yang menyatakan ini adalah si fulan, maka itu namanya isnad. Kegiatan Anda itu namanya isnad. Merekomendasikan atau menyandarkan sebuah hadis kepada yang mengatakannya, itu namanya isnad. Yang kedua adalah silsilatur rijali al-muwasalah, muwassalatu ilal matni lil matni. Silsilah para periwayat hadis yang menghantarkan kepada matan. Wa huwa bihadzal ma'na muradifun lisanadi. Dan ini dengan makna yang seperti ini sinonim isnad dengan sanad. Jadi isnad adalah sanad, ketika diartikan isnad itu adalah jalan menuju matan. Jadi kalau kita baca hadis sebelum masuk matan itu namanya isnad. Jadi makna yang kedua ini isnad diartikan sama dengan matan. Muradifun lisanad. Muradifun lisanad ya. Sama dengan sanad. Isnad sama dengan sanad. Oke, silahkan kepada yang lain untuk melanjutkan qiraahnya. Di sini saya lihat sudah banyak yang hadir ya. Ada berapa orang ini? Ada 17 orang, silahkan. Siapa yang mau melanjutkan? Coba Rita, lanjutkan Rita. Ada kitabnya kan?
Raju atau Dharma, Ustaz? Dharma, silakan Dharma. Ada kitabnya kan? Ada, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanadu lughatan al-mu'tamadu wa summiya kadzalika li'anna al-hadis yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaih. Yang ke-8 sanad. Yang menurut bahasa artinya kokoh atau dipegang. Dan dinamakan demikian karena bahwasanya hadis itu disandarkan kepada sanad itu dan dipegang dan dikokohkan pegangannya kepada sanad itu. Kemudian yang kedua, istilahan silsilatur rijali al-muwassalatu lil matan. Silsilah para perawi atau rijalul hadis yang sampai kepada matan. Kemudian al-matanu. 9 al-matan. Lughatan ma saluba wartafa'a minal ardi. Menurut bahasa artinya apa yang tertanam dan terangkat daripada bumi. Istilahan dan menurut istilah ma yantahi ilaihi sanad min kalamin. Apa-apa atau ma yang berakhir kepada matan tersebut oleh sanad daripada perkataan. Ya, maksudnya mayantah ilaihi sanad maksudnya adalah ujung sanad. Nah, itu maksudnya ya, ujung sanad. Mayantah ilaihi ujung sanad berupa perkataan. Jadi ujung sanad itu masuklah ke dalamnya dalam bentuk kalam, perkataan. Oke, tadi al-matnu ya, bukan al-matanu. Memang kita menyebutnya dalam bahasa Indonesia matan. Tapi kalau di sini dibaca dengan al-matnu. Silakan lanjutkan, Dharma. Yang ke-10 al-musnadu bi fathin nun, berarti al-musnadu. Lughatan ismun maf'ulun min asnada syai'u ilaihi bi makna azahu wa nasabahu lahu. Menurut bahasa berbentuk isim maf'ul daripada asalnya asnada, daripada asalnya menyandarkan sesuatu kepadanya dengan makna menyandarkan dan menisbahkan kepadanya. Istilahan maf'ul dari asnada ya, maf'ul dari asnada. Istilahan lanjut. Istilahan menurut istilah lahu salah satu ma'ani, memiliki 3 makna. Yang pertama, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatun kullu sahabi ala hiddatin. Setiap kitab yang dihimpun di dalam kitab tersebut riwayat-riwayat daripada seluruh sahabat di atas hiddatin, apa artinya? Pada batasan tertentu, di atas batasan tertentu. Kemudian yang kedua, al-hadisul marfu' al-muttasilul musnadan, yaitu hadis yang marfu', hadis yang sampai kepada Nabi, al-muttasil sanadan, oh ya, yang bersambung sanadnya. Kemudian yang ketiga, ayyuradu bihi as-sanadu fayakunu bihadzal ma'na masdaran mimiyan. Yang dimaksud dengan musnad itu ialah sanad yang menjadi dalam bentuk masdar mimi. Oke. Jadi menurut istilah musnad itu ada 3. Yang pertama nama kitab hadis. Nama kitab hadis yang metode penyusunannya berdasarkan nama sahabat Nabi. Jadi kalau ada kitab hadis yang di dalamnya kita baca dikumpulkan atau dikoleksi berdasarkan nama sahabat Nabi, misalnya dari Aisyah saja. Jadi penulis kitab hadis itu mengoleksi hadis-hadis dari Aisyah saja dulu. Kemudian dia berlanjut kepada dari Ummi Salamah. Kemudian dari siapa lagi? Putri Nabi Rasulullah, Fatimah saja. Jadi pengumpulan hadis berdasarkan nama sahabat Nabi itu namanya, nama kitabnya musnad. Kitab musnad. Yang terkenal adalah kitab musnad Ahmad bin Hambal. Kitab musnad Ahmad bin Hambal. Kemudian yang kedua, diartikan musnad itu sama dengan hadis marfu. Hadis marfu.
Kalau yang pertama tadi nama kitab, yang kedua nama hadis. Nah, yang kedua ini nama hadis. Jadi sesekali orang menyebutnya hadis marfu, sesekali orang menyebutnya hadis musnad. Itu terkadang sama, itu dianggap sama. Apa itu? Yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau ada hadis yang disandarkan kepada Nabi, maksud disandarkan kepada Nabi itu begini. Nama yang paling akhir disebut dalam sanad hadis itu adalah Nabi. Itu namanya hadis yang disandarkan kepada Nabi. Kalau nama terakhir yang disebut dalam hadis itu nama sahabat Nabi, berarti disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi yang kedua ini adalah nama hadis. Yaitu hadis, nama lain dari hadis marfu. Nama lain daripada hadis marfu, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Jadi kalau kepada sahabat, kalau kita menyebutnya hadis bukan hadis musnad. Mungkin nama yang lain nanti kita pelajari ya. Kalau kepada tabi'in bukan hadis musnad, karena hanya kepada tabi'in, hanya kepada sahabat saja. Itu. Jadi yang kedua adalah nama hadis. Adapun yang ketiga sama dengan sanad. Nah, sanad hadis itu sendiri. Nama lain dari sanad adalah isnad seperti yang di atas tadi. Kan nama lain daripada sanad seperti yang di atas kan isnad juga. Nama lain dari sanad yang lain adalah musnad. Jadi kalau disebut musnad, terbayang oleh kita tiga bentuk, tiga macam. Yang pertama nama kitab, yang kedua nama hadis, yang ketiga adalah nama komposisi hadis. Kan hadis komposisinya dua cuman. Hadis terdiri dari dua bagian, sanad dan matan. Nah, ketika disebut musnad, bisa juga terbayang dalam pikiran kita itu sanad hadis, sanad hadis. Oke, kita lanjutkan. Siapa lagi yang lain? Silahkan lanjutkan kepada yang lain. Siapa lagi nih? Rajudin, silakan Rajudin. Khairun Nisa. Ayo, monggo silahkan. Siapa? Yang ke-11. Al-Musnid. Oke, kalau tidak ada, lanjut saja Dharma, silakan. Bisa lanjut? Ya, silakan. Selanjutnya al-musnid bi kasri nun dengan dibaca kasrah nunnya, huwa man yarwil haditsa bi sanadihi sawaun riwayah illa mujarradur riwayah. Musnid dengan dibaca kasrah nun ialah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri, baik dia itu mengetahui sanadnya itu ataupun tidak mengetahuinya kecuali hanya dengan riwayat saja. Selanjutnya al-muhaddats huwa man al-muhaddits huwa man yastaghilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsirin minar riwayati wa ahwali ruwatiha. Dialah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis, baik itu ilmu hadis riwayat ataupun ilmu hadis dirayah, dan mengetahui banyak daripada riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan perawinya. Terus dua lagi. Selanjutnya al-hafiz fihi qaulani. Al-hafiz memiliki dua pendapat. Yang pertama, muradifun lil muhaddis 'inda katsirin minal muhaddisin. Itu sama dengan muhaddis di sisi atau menurut pendapat para muhaddisin. Kebanyakan para muhaddisin. Kemudian waqila huwa arfa'u darajati minal muhaddis bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu min kulli tabaqatin aktsaru mimma yajhaluhu. Fi kulli tabaqatin
fi kulli tabaqatin aktaru mimma yajhaluhu. Dan menurut pendapat lain, itu memiliki derajat yang lebih tinggi daripada muhaddis dengan seukuran dia mengetahui dari riwayat lebih apa yang diketahuinya. Ya. Terakhir Al-Hakim. Selanjutnya Al-Hakim huwa man ahata ilman yajma'u bi jami'il ahadithi hatta la yafutuhu minha illa al-yasiru Ya, illal yasira. ala ra'yi ba'di ahli ilmi. Dialah orang yang menguasai suatu ilmu dengan keseluruhan hadis, sehingga tidak luput daripadanya kecuali kemudahan daripada pendapat Kecuali sebagian sedikit. ahli, Kecuali sedikit berdasarkan riwayat, berdasarkan pendapat sebagian ahli ilmu. ahli ilmu. Jadi muhaddis itu adalah orang yang menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Nah, ada dua ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Apa bedanya? Ilmu hadis di riwayah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang sejarah perjalanan hadis dari masa ke masa. Termasuk di dalamnya mempelajari tokoh hadis, mempelajari kitab-kitab hadis. Jadi yang terkait dengan sejarah itu masuk kepada ilmu hadis riwayah. Apa itu ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah adalah ilmu hadis yang mempelajari kaedah-kaedah, konsep-konsep, undang-undang dalam menetapkan kesahihan sebuah hadis sehingga hadis itu bisa diterima atau ditolak. Jadi kalau ada orang yang disibukkan atau menyibukkan diri dengan kedua macam ilmu ini, atau dalam pengertian menguasai atau menyibukkan diri dengan semua bagian-bagian daripada ilmu hadis, maka dia tergolong atau kita sebut sebagai muhaddits. Ya, itu muhaddits. Muhaddits juga diartikan di sini adalah orang yang mengetahui banyak hadis atau riwayat. Ditambah dengan dia juga mengetahui ini si fulan ini thiqah atau tidak thiqah. Jadi kalau ada seseorang ulama yang meriwayatkan sebuah hadis, misalnya innamal a'malu binniyat, dia tahu tuh dari Imam Bukhari sampai Umar bin Khattab dia ketahui siapa namanya, apakah kualitasnya thiqah atau tidak thiqah, sehingga hadisnya diterima atau ditolak, maka orang seperti itu namanya muhaddits. Jadi muhaddits tidak cukup hanya menghafal hadis saja, tapi juga dia bisa mengetahui siapa saja orang yang ada dalam periwayatan hadis tersebut, sekaligus dia mengetahui keadaan thiqah atau tidak thiqahnya periwayat hadis yang dia hafal hadisnya itu. Itu disebut sebagai muhaddits. Saya ulangi, muhaddits adalah orang yang menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu hadis, kemudian dia juga banyak menghafal hadis-hadis Nabi dan mengetahui kualitas para periwayatnya. Adapun hafiz sama dengan muhaddits menurut pendapat yang pertama tadi. Menurut sebagian besar para ahli hadis, hafiz sama dengan muhaddits. Tetapi ada yang mengatakan juga tidak. Hafiz itu lebih tinggi derajatnya daripada muhaddits. Kenapa? Nah, di sini digambarkan bahwa ilmu yang dia miliki itu mencakup semua tingkatan. Tingkatan itu maksudnya tingkatan periwayat hadis ya. Jadi dia bukan hanya tahu siapa nama yang meriwayatkan hadis itu dan kualitasnya, tapi dia juga paham ini periwayat ini ditempatkan dalam tabaqah yang mana. Artinya ilmunya terkait dengan periwayat hadis lebih banyak, lebih mendalam ketimbang muhaddits. Jadi makanya disebut arfa'u darajatin, lebih tinggi tabaqahnya atau tingkatannya, lebih bergengsi lah hafiz ketimbang muhaddits. Kemudian yang ke-14 yang terakhir di sini al-hakim.
Hakim adalah orang yang menguasai ilmu yang terkait dengan hadis-hadis. Jadi kalau ada hadis itu kan banyak ilmunya. Sekitar 30-an lah begitu kalau Ibnu Salah menyebutnya. Nah, kalau ada orang yang menyebutkan semua hadis, satu hadis saja misalnya, dia bisa menganalisis hadis itu dari berbagai disiplin ilmu hadis, itu namanya al-hakim. Contoh, ketika Nabi menyatakan bahwa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidaklah suatu kaum itu sukses menjalankan pemerintahannya kalau yang mereka serahkan kepemimpinan negara itu kepada seorang wanita misalnya. Bagi seorang al-hakim, seorang yang berpredikat al-hakim, dia mengetahui terkait semua yang terkait ilmu hadis yang terkait dengan hadis itu. Misalnya, dia mengetahui ilmu nasikh wal mansukhnya terkait dengan hadis itu. Apakah hadis itu sudah dinasakh atau belum? Apakah hadis itu dikeluarkan pada kisah yang mana? Kan kita tahu hadis itu dikeluarkan dalam 2 kisah atau disampaikan dalam 2 kisah. Kisah yang pertama kisah Nabi, latar belakangnya asbabul wurud Nabi, yang pada saat itu Ratu Kisra misalnya kan diangkat oleh penduduknya negaranya untuk menjadi pemimpin, lalu Nabi mendengarkan kabar itu, Nabi menyampaikan hadis yang tadi. Tapi ada kisah yang lain yang melatar belakangi dimunculkannya kembali hadis itu oleh para sahabat, yaitu ketika terjadi perang Jamal di antara Aisyah dengan menantu Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis itu dikeluarkan 2 kali, diproduksi, disampaikan 2 kali. Jadi terkait dengan ilmu asbabul wurudil hadis. Juga diketahui misalnya dia seorang al-hakim memahami hadis itu dengan makna kata yang digunakan. Berarti ilmu gharibil hadis misalnya. Apa yang dimaksudkan dengan kaum di situ? Apakah semua kaum atau kaum tertentu saja? Misalnya begitu. Imra'atan yang dimaksudkan di sini adalah apakah hanya terkait dengan perempuan yang diceritakan di dalam hadis itu saja yang menjadi latar belakangnya hadis itu disampaikan, atau semua kaum perempuan yang ada sekarang juga masuk ke dalam hadis itu misalnya. Jadi semua ilmu yang terkait dengan hadis yang dia sampaikan, untuk ilmu hadis yang 30 sekian cabang itu, kalau itu dimiliki oleh seseorang namanya al-hakim. Sampai dikatakan di ujung definisi ini kan, lebih banyak yang dia ketahui ketimbang dia yang tidak ketahui gitu. Ya, itu memang batasannya sulit kita itu. Cuman untuk menunjukkan bahwa dia lebih banyak mengetahui ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan hadis yang dia sampaikan atau dia riwayatkan ketimbang yang dia tidak ketahui dari hadis tersebut. Itu namanya al-hakim. Saya kira bagaimana, dilanjutkan atau sampai di sini dulu? Saya kira cukup, Pak. Masya Cukup, Allah, ya? udah banyak muatan yang kita terima ini. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu yang dapat kita baca-baca dalam kitab Taisir Mustalahil Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada hal-hal yang belum sempurna, itu kesempurnaan dari Allah, dan kekurangan itu dari diri saya sendiri. Kita tutup mungkin qiraah kitab Taisir ini dengan sama-sama membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz Asrar dan Terima kasih sama-sama. serta yang lain. Tetap semangat insyaallah.